Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, saya ingin menceritakan ulang tentang sebuah drama Korea yang sangat fenomenal pada masanya. Dan drama ini juga menjadi satu permintaan dari subscriber pertama saya, yaitu ibu saya sendiri. Drama apa itu? Ini dia. Sebelum saya mulai bercerita, saya mohon bantuannya agar bisa membesarkan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini, like, komen, dan share ke setiap media sosial yang kalian punya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita mulai intronya. Raja Spoiler. Kisah diawali di sebuah kerajaan, di mana para prajuritnya sedang melakukan pertandingan memanah antara tim merah dan tim biru. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh tim biru. Namun kemeriahan pertandingan ini harus terhentikan, karena ada perintah dari raja untuk para jenderal dan menterinya memberikan racun kepada ratu yang telah dilengserkan. Jenderal ini takut, karena ratu yang dilengserkan itu adalah ibu dari putra mahkota. Dia takut jika nanti putra mahkota menjadi raja, dia akan membalas dendam terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap ibunya. Untuk menghindari tugas ini, sang jenderal dengan sengaja menusuk kudanya dengan pisau kecil, yang membuatnya terjatuh dari kuda. Pergelang kakinya pun terkilir. Dan tugas ini akhirnya dilimpahkan kepada salah satu anak buahnya. Dan tibalah mereka di rumah tahanan di mana ratu berada. Perintah dari raja untuk menghukum ratu dengan cara meminum racun dibacakan. Ratu yang mendengar perintah itu awalnya sempat menolak. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya ia meminum racun sendiri. Namun sebelum meninggal, ia menitipkan pesan kepada dayangnya untuk disampaikan kepada putra mahkota. Jika nanti putra mahkota menjadi raja, ia meminta pada putra mahkota untuk membalaskan dendamnya. Kapten yang mendengarnya menjadi ketakutan. Dan kapten ini bernama Seo Chonsu. Hingga malam hari tiba, ia terus kepikiran ratu yang telah meninggal. Suara ancaman ratu terus terngiang di telinganya, membuat ia terus berlari dan tanpa sadar ia terjatuh ke sebuah jurang. Untung saja ada seorang petapa yang menyelamatkannya. Petapa tersebut membaca garis nasib dari Seo Chonsu, sebuah takdir yang malang yang dipengaruhi oleh 3 wanita yang menentukan takdirnya. Meski kau telah membunuh wanita pertama, kau tak akan tewas. Wanita kedua akan tewas karenamu, meski kau telah menyelamatkannya. Dan wanita ketiga akan membunuhmu, namun wanita tersebut akan menyelamatkan banyak nyawa. Seo Chonsu pun yang bingung menanyakan harus bagaimana untuk bisa menghindari takdir tersebut. Sang petapa pun menjawab, cara terbaiknya adalah tak menemui mereka semua. Namun sayang, Seo Chonsu sudah menemui wanita pertama, yaitu ratu yang telah dihukum tewas oleh raja. Seo Chonsu yang panik tentu menanyakan cara apa lagi yang bisa ia lakukan untuk menghindari takdirnya. Namun sang petapa tak menjawab. Dia hanya memberikan 3 lembar kertas yang bertuliskan sebuah aksara yang tak dimengerti oleh Seo Chonsu. Dan petapa itu pun langsung menghilang. Hingga 14 tahun berlalu. Seo Chonsu pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ia masih terbayang-bayang akan ratu yang meninggal.
Dan scene pun berganti memperlihatkan kesibukan di dapur istana. Dan aku perkenalkan dayang ini bernama Myung-hee, dan yang satu lagi bernama Dayang Choi. Saat seluruh dayang sedang membuat makanan, tanpa sengaja Myung-hee melihat Dayang Choi memasukkan suatu bahan ke dalam makanannya. Dia pun melaporkan tindakan Dayang Choi ini ke dayang pengawas. Namun, apa yang terjadi? Pada malam harinya, Myung-hee disekap oleh beberapa dayang istana dan dibawa keluar dari istana. Di dalam hutan, ia akan diadili atas sebuah tuduhan dari Dayang Choi tentang Myung-hee yang mempunyai hubungan dengan penjaga gerbang, di mana seluruh dayang istana adalah wanita milik raja, jadi tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan pria lain. Atas tuduhan tersebut, Myung-hee harus dilenyapkan. Dia pun dipaksa meminum racun. Namun, sebelum racun itu dimasukkan ke dalam mulut Myung-hee, seorang dayang yang bertugas memegang botol racun itu, yang juga sahabat dari Myung-hee, memasukkan sebuah cairan khusus ke dalam botol racun tersebut. Sahabatnya ini bernama Dayang Han. Melihat Myung-hee yang sudah tak sadarkan diri, mereka pun berinisiatif untuk membuang jasad tersebut ke tempat lain. Ternyata semua ini adalah aksi persekongkolan antara dayang pengawas, dayang utama, dan Dayang Choi untuk menutupi aksi kejahatan mereka. Berkat sahabatnya itu, nyawa Myung-hee masih tertolong. Sambil merayap, ia terus berjalan hingga ia sampai di sebuah tepi sungai. Dan keesokan paginya, Myung-hee pun diketemukan oleh Seo Chon-soo yang langsung membawanya ke tempat seorang biksu untuk diobati. Melihat wanita yang ia selamatkan itu, Seo Chon-soo pun teringat akan ramalan wanita kedua yang akan tewas karenanya meski telah ia selamatkan. Setelah Myung-hee sadar, ia menemukan surat yang ditulis oleh Dayang Han. Di dalam surat tersebut, Dayang Han memohon maaf dan meminta pada Myung-hee untuk tidak kembali ke istana, pergi ke tempat yang jauh agar tidak bisa ditemukan oleh Dayang Choi dan komplotannya. Seo Chon-soo yang awalnya ingin menghindari Myung-hee selaku wanita kedua yang akan membuatnya bertemu dengan wanita ketiga yang akan membunuhnya, menjadi kasihan karena di ramalan tersebut Myung-hee akan tewas dikarenakan Seo Chon-soo. Hal itu membuat saat Myung-hee pergi dari tempat biksu, Seo Chon-soo pun mengikutinya secara diam-diam. Pria baik itu pun terus melindungi Myung-hee secara diam-diam, dari membuatkan jalan setapak sampai membayarkan makan dan penginapannya. Hingga sebuah kejadian terjadi. Saat Myung-hee bekerja sebagai pelayan di kedai makan, ada beberapa pria yang menggodanya. Seo Chon-soo yang melihatnya langsung menghajar pria-pria itu. Selesai menghajar pria-pria tersebut, Seo Chon-soo langsung menarik tangan Myung-hee untuk menjauh dari tempat tersebut. Melihat tindakan dari pria yang telah menolongnya itu, Myung-hee pun menjadi jatuh hati. Ia terus mengikuti kemana Seo Chon-soo pergi. Pada Myung-hee, Seo Chon-soo pun membeberkan tentang ramalan yang ia terima mengenai Myung-hee akan tewas jika terus bersama dengan Seo Chon-soo. Mendengar itu, Myung-hee tak gentar. Dia pun meminta pada Seo Chon-soo untuk terus menjaganya. Dan akhirnya, kedua pelarian ini pergi bersama ke tempat yang jauh dari istana. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.